Salam, Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita dalam Kristus Yesus. Secara khusus pada hari ini kita memasuki satu hari yang indah, hari yang baru, harinya Tuhan. Selamat hari Minggu kepada semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kembali pagi ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau bersama-sama bersyukur menikmati kasih Tuhan di hari yang baru, hari yang indah ini. Kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus pimpin kami. Mengerti firman-Mu dengan benar. Kuasai hati pikiran kami terarah hanya pada firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari yang indah ini, mari kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur 42. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat 1 sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tentang kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Mazmur ini menyampaikan kerinduan yang besar kepada Allah. Dan Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan judul perikop di atas adalah kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah. Mengapa kira-kira pemazmur menuliskan nats firman Tuhan ini? Menyatakan kerinduannya kepada Allah. Karena pada saat itu pemazmur sedang mengalami tekanan besar. Dia yang biasa memimpin nyanyian puji-pujian di Yerusalem. Tapi pada saat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia sedang tertekan. Dia sedang dibuang di negeri orang. Memang dalam kitab Mazmur ini tidak dicatat dia dibuang di mana dan karena apa. Hukuman apa yang dialaminya sehingga dia harus dibuang. Tapi yang pasti dalam kondisi ini dia harus jauh dari tempat beribadah Yerusalem, yang biasa tempat dia bernyanyi, memuji Tuhan, memimpin puji-pujian. Dia harus terbuang jauh. Dia tertekan. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara, di ayat 11 dikatakan bahwa ada orang-orang yang mengejek Allahnya. Di ayat 11 dikatakan, seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Orang-orang mulai mengejek pada saat itu pemazmur ini. Di mana Allahmu? Sama mungkin seperti yang dialami belakangan ini, banyak orang-orang mulai mengejek Allah. Kita mengatakan Allahnya orang Kristen itu mati, kalah di kayu salib, mati. Tapi Bapak Ibu Saudara, lewat mazmur ini kita akan disapa oleh Tuhan. Belajar dari pemazmur, menyampaikan kerinduan yang besar kepada Allah. Minggu ini, Bapak Ibu Saudara, setelah minggu lalu kita merayakan Paskah. Dalam minggu-minggu gerejawi, beberapa gereja yang tergabung dalam UN, dan minggu ini dikenal dalam minggu Kristiani adalah Quasimodo-Geniti. Apa itu Quasimodo-Geniti? Quasimodo-Geniti secara sederhana diartikan dengan kata seperti anak yang baru lahir. Dalam kitab 1 Petrus 2, Petrus menjelaskan tentang seorang anak yang baru lahir, yaitu secara rohani. Anak yang baru lahir memerlukan susu yang murni, makanan yang tidak keras, susu yang murni. Dan Quasimodo-Geniti mau mengajarkan kepada kita, setelah kita menikmati pasca kematian Yesus, kita seperti anak yang baru lahir. Kita dibangkitkan,
Kita dihidupkan, ada hidup baru di sana. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak mau dikatakan bahwa kita ini bayi-bayi rohani. Tidak. Saya yakin kita sedang bertumbuh dalam iman. Merindukan makanan yang murni. Susu yang murni. Yaitu firman Allah. Quasimodo geniti. Seperti anak yang baru lahir. Coba kita melihat anak-anak yang baru lahir, Bapak Ibu Saudara. Anak yang baru lahir itu bergantung penuh kepada orang tuanya. Bergantung penuh kepada orang tuanya. Dia tidak bisa melakukan apapun. Dia minta susu, dia menangis. Bergantung penuh kepada orang tuanya karena dia lemah. Dia belum punya kekuatan. Lalu yang kedua, anak yang baru lahir tidak pernah mengandalkan pikirannya dan kekuatannya. Karena apa? Dia belum punya itu. Dia belum punya kekuatan untuk melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, merenungkan peristiwa Paskah hari ini kita diajak seperti anak yang baru lahir bergantung penuh kepada Allah. Dan juga seperti yang diajarkan pemazmur. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah tekanannya, pemazmur mengatakan betapa dia rindu kepada Allah. Dan ini menjadi renungan kita di tengah-tengah banyak tekanan sekarang ini kita sedang alami. COVID-19, keamanan, pembatasan di sana sini. Bahkan mungkin juga itu berdampak penuh pada pergumulan yang baru, yaitu tentang kehidupan ekonomi kita. Tidak jarang orang mulai menuliskan keluhannya di medsos dengan mengatakan, kapan ini akan berakhir? Bosan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami? Sebelumnya dialami oleh pemazmur. Dia jauh dari Yerusalem, terbuang, tertekan, bahkan Allahnya diejek oleh banyak orang. Di mana Allahmu? Tapi ada beberapa hal yang kita pelajari dari pemazmur. Apa yang membuat dia kuat? Apa yang membuat dia tetap bangkit? Poin pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Pemazmur merindukan Allah. Dan dia sangat rindu kepada Allah. Kenapa dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair? Kenapa bukan lembu? Kenapa bukan kerbau? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Rusa itu kulitnya tipis. Jadi kalau dia kepanasan, dia akan mencari air yang mengalir untuk menyenangkan, untuk mendinginkan badannya. Beda dengan kerbau atau lembu, mereka akan mencari air yang kotor. Tapi kalau rusa tidak, dia akan berlari mencari sungai yang berair, dan saat dia ketemukan sungai yang berair, dia akan menceburkan diri. Wah, senang. Maka badannya akan dingin, labok, dingin, nyaman. Lalu yang kedua, rusa itu badannya sangat bau. Lalu musuh mudah untuk mencium bau badannya sehingga mudah mendeteksi di mana dia berada. Karena itu dia mencari tempat persembunyian, daerah perairan, sungai-sungai yang berair. Sungai yang airnya terus mengalir. Lalu dia bersembunyi di sana. Mencelupkan badan sehingga bau badannya tidak terdeteksi lagi. Begitulah upaya rusa mencari sungai yang berair. Dan pemazmur mengatakan di tengah-tengah tekanan yang dialaminya, dia sangat rindu kepada Allah. Dia mencari Allah. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah tekanan yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami, di tengah-tengah persoalan yang sedang kita alami, apa kita sangat rindu kepada Allah? Pemazmur yang tidak lagi bisa beribadah di Yerusalem, sama seperti kita barangkali sudah berminggu-minggu tidak beribadah di gereja kita yang mewah, yang besar, yang nyaman itu, harus beribadah di rumah. Tapi pertanyaan, rindukah kepada Allah? Sepanjang hari saudara tidak bertemu dengan firman Allah, apakah saudara rindu? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, pemazmur menuliskan di ayat 3, jiwaku haus kepada Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Haus. Sangat-sangat haus. Seperti seorang yang sedang haus, menemukan air yang segar, wah, menyenangkan sekali, hausnya hilang. Pemazmur juga mengajar kita seperti itu. Quasimodo geniti, seperti anak yang baru lahir yang merindukan susu yang murni untuk pertumbuhannya.
Anak kecil bisa menangis-nangis supaya diberikan susu. Dan orang tuanya tahu kalau anak ini sudah haus, dia akan menangis diberikan susu yang murni. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang telah ditebus Yesus. Hauskah kita kepada firman Allah, merindukan ini? Kemurnian firman Allah. Hauskah kita akan firman Allah? Kita akan menjadi seorang yang kuat menghadapi tekanan apapun yang sedang kita hadapi, persoalan hidup yang sekarang, COVID, apapun itu sejenisnya, semua persoalan hidup yang kita alami. Tapi saat kita benar-benar mencari firman Allah, yakin kita akan kuat. Bagian ketiga Bapak Ibu Saudara yang dilakukan pemazmur adalah di ayat 6. Dia katakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Bagian ketiga pemazmur mengatakan, dalam apapun yang kita alami, tekanan apapun yang kita alami, berharap dan bersyukurlah kepada Allah. Pemazmur berharap dengan harapan apa? Allahku, penolongku. Di bagian 6 ayat terakhir itu, penolongku, Allahku. Bapak Ibu Saudara, masihkah menikmati? Masihkah mengalami pertolongan Tuhan? Tuhan hadir dalam hidup kita, menolong kita dalam apa yang ada. Kita mungkin mulai ketakutan, melihat stok uang menipis, sembako menipis, kehidupan mungkin semakin tidak jelas, usaha kita terganggu belakangan ini. Tapi apakah kita masih menikmati pertolongan Tuhan? Masihkah menikmati Tuhan hadir dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, saat kita merenungkan Paskah ada satu hal, sapaan malaikat dengan jelas. Saat perempuan-perempuan itu pergi ke kubur Yesus, mereka bilang, malaikat itu bilang, jangan takut. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kebangkitan Yesus mengalahkan semua. Mengalahkan khawatirmu, mengalahkan kematianmu dari dosa, mengangkat engkau. Kalau Yesus pun diberikan Allah kepada kita, apakah Allah tidak hadir dalam masalah yang sedang kita hadapi? Dalam masalah yang sangat besar itu, masalah dosa, masalah kematian, masalah maut kita karena dosa, Allah selesaikan dalam diri Yesus Kristus. Apakah Allah tidak menyelesaikan masalah kita, pergumulan kita? Pemazmur punya keyakinan, penolongku Allah. Dalam situasi yang seperti ini, masihkah kita mampu mengatakan dengan sukacita, dengan yakin, penolongku dan Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang bernama Fanny Crosby, pada saat dia bergumul, dia berduka oleh karena kehilangan anak yang dikasihinya, yang hanya berusia 7 hari. Sesudah lahir 7 hari berikutnya Tuhan ambil. Dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam duka cita, Crosby bangkit dan berkata, kuperlukan juru selamat. I must have the Savior. Aku harus memiliki juru selamat. Satu hal yang jauh lebih penting, bergumul silahkan, khawatir silahkan, tapi ada satu hal yang jauh lebih penting. Sudah Yesus hadir dalam hati saudara. Yesus yang mati, yang bangkit itu hadir dalam hatimu. Itu menjadi pertanyaan besar pada hari ini. Orang tidak akan bisa berharap kepada Allah kalau Allah tidak hadir dalam dirinya. Lalu Alkitab mencatat Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, orang tidak akan bisa berharap kepada Yesus kalau Yesus tidak hadir dalam hati. Karena itu saat ini, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah banyak kesakitan rohani barangkali yang kita alami, hati yang mungkin bergumul, yang penuh kesakitan, mari katakan kehausanmu, kerinduanmu kepada Allah, bahwa kita perlu Allah. Kalau saudara selama ini mengatur diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, mulai hari ini kosimu gini, seperti anak yang baru lahir itu, yang bergantung penuh kepada orang tuanya, mari bergantung penuh kepada Allah. Satu hal yang jauh lebih penting, buka hatimu, katakan dengan iman, ambil sikap berdoa sekarang ini. Mari katakan dengan iman, ulangi kata-kata doa saya. Mari katakan, Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau.
Saya membuka pintu hati dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasai tata hatiku dan bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang berkenan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah saat Kristus hadir dalam hati kita, memimpin hidup kita, kita memiliki kekuatan jaminan hidup kekal. Bukan hanya jaminan hidup kekal, bukan hanya jaminan hidup kekal Bapak Ibu Saudara, tapi masa depan. Firman Tuhan berkata, masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Yesus bilang, kau sangat berharga, bahkan rambut di kepalamu pun dihitungnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca dari Matius pasal 10, pasal 11, dan selanjutnya itu ada undangan dari Allah. Seharusnya dari pasal 10. Nanti Bapak Ibu bisa baca mulai dari ayat 29 sampai ayat 31. Jelas engkau sangat berharga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, itu yang membuat kita mampu berharap dan bersyukur, menghitung kembali berkat Allah, dan mengatakan, Engkaulah penolongku dan Allahku. 3 hal hari ini yang kita pelajari dalam menghadapi banyaknya tekanan hidup pada saat ini. Yang pertama, tetap miliki kerinduan bersekutu dengan Allah, mencari Allah. Yang kedua, hauslah akan firman Allah. Gak senang, gak nyaman rasanya hidup ini kalau belum baca firman Allah. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, terus berharap dan bersyukur kepada Allah. Karena apa? Dialah sumber pertolongan kita. Mari dengan iman, dengan sukacita, seperti nyanyian Crosby yang saya katakan tadi, yang dia tulis pada saat dia mengalami tekanan. Dia mengatakan, ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Dalam refnya Bapak Ibu Saudara, Crosby dengan iman mengatakan, maka jiwaku tenang, takkan takut dan gentar, bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Bapak Ibu Saudara, kita perlu juru selamat supaya kita kuat, kita terus menikmati Allah sumber pertolongan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Mengajar kami terus rindu, haus, berharap dan bersyukur kepada Allah sang sumber pertolongan kami. Tuhan, kami bersyukur kami orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Engkau menjamin kami, menebus hidup kami dari dosa, dan itu Tuhan menjadi jaminan kekekalan bagi kami. Dan harusnya itu membuat kami semakin yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Seperti firman-Mu berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kecelakaankah? Penderitaankah? Aniayakah? Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus yang lahir, mati, bangkit untuk keampunan dosa kami, memberikan kami hidup. Bukan hanya sekedar hidup yang bernapas, bekerja, makan, tapi hidup yang kekal. Dan nyanyian Crosby menjadi nyanyian kami pada hari ini, kuperlukan juru selamat. Tuhan, kadang kami tersesat oleh karena pergumulan hidup ini, mulai mengandalkan manusia, mulai ketakutan. Banyak berita hoax yang tidak benar yang membuat kami semakin takut. Tapi mulai hari ini Tuhan, biarlah kami kembali kepada ajaran yang murni, itu firman Allah, yang mengajar kami berharap, bersyukur. Biarlah kami punya kerinduan, kehausan yang besar akan Allah, mempelajari firman Tuhan dan berdoa tiap-tiap hari. Tuhan, kami mau senantiasa dalam kehidupan kami ada kehausan besar akan firman Tuhan. Bapa yang baik, tengah-tengah masalah pergumulan yang dihadapi dunia bahkan bangsa ini, kami terus berdoa Tuhan, Engkau menjamah, memberkati. Biarlah apa yang sedang dialami dunia bahkan bangsa ini, Engkau Allah yang memulihkan kembali. Kau tolong kami untuk kuat dalam Tuhan. COVID-19 biarlah segera berakhir Tuhan. Engkau tolonglah pemimpin bangsa ini, secara di Indonesia, Sumatera Utara, di kota kami, di daerah kami, dimanapun kami berada. Tuhan tolong untuk dengan mengambil kebijakan yang tepat, cepat,
Bahkan semua warga masyarakat juga mentaati untuk mau bersedia mengikuti arahan pemerintah, sehingga masalah ini Tuhan tidak semakin besar, bahkan juga bisa diselesaikan dalam waktu dekat, sehingga kehidupan kembali normal, anak-anak boleh kembali sekolah, kembali bekerja, melayani seperti biasa. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini mungkin pekerjaannya terdampak langsung oleh COVID-19. Tuhan memberkati. Kuatkan, teguhkan mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka. Gereja-gereja juga Tuhan menjadi gereja-gereja yang bangkit, peduli, menjadi saluran berkat kepada banyak orang yang membutuhkan pada saat ini. Berikan kesatuan hati kepada setiap gereja untuk bersama-sama membantu pemerintah berpartisipasi Tuhan, mengatasi pergumulan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa dimanapun semua umat Kristen berada boleh menjadi berkat bagi lingkungan terdekat, bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar, bahkan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami memohon berkat, memohon penyertaan Tuhan, memohon penguatan dari Tuhan. Kuatkan hati kami untuk terus rindu, haus, berharap dan bersyukur kepada Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan biarlah damai sejahtera daripadamu mengawali setiap hati pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.